Anggale net pau tokang do Yesus napuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi beribadah di GKI Hai Kids bersama dengan Kak Agnes. Dan Kak Agnes mengajak kalian untuk memulai ibadah hari ini dengan pujian dari terbit matahari. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu pada kami hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kak Agnes mau ngajak adik-adik sambil bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan lagi dengan semangat lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik masih pada semangat kan? Kak Kles mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagi dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan dengan judul Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu lewat persembahan kami, sehingga kami bisa mempersembahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang mengelola, orang-orang yang menghitung ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kejujuran dan kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih banyak, doa ini kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus saja, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian
Kusiapkan hatiku Tuhan, sambil kita menyiapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Silakan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, karena habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapin hati kita siapin Alkitab kita di sebelah kiri atau kanan atau depan kita. Dan sebelum itu, kita sambut dulu yang membawakan firman Tuhan hari ini, Bu Herlina. Ya Kak Agnes, halo adik-adik. Kak Agnes, dari tadi saya perhatikan sepanjang memimpin pujian, Kak Agnes tuh bersuka cita sekali, bergembira sekali. Sekarang aja masih senyum-senyum terus. Ada kabar sukacita apa sih? Iya, tadi Bu Herlina sebelum saya ke gereja, saya tuh sempat kehilangan tas saya. Saya udah panik, saya hampir mau nangis karena udah kedua kalinya saya kehilangan tas saya. Terus sebelum saya masuk ke gereja, ada Pak Satpam yang baik hatinya buat ngasih tas saya. Terus akhirnya saya nggak jadi hilang tasnya. Itu saya ngerasa pertolongan Tuhan baik banget buat saya, karena saya nggak jadi kehilangan barang-barang berharga saya. Iya ya betul, pertolongan Tuhan yang terbaik buat Kak Agnes. Iya adik-adik, jadi Kak Agnes harap adik-adik online yang nonton hari ini dan Bu Herlina yang akan menyampaikan kebaktian hari ini bisa merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Selamat melayani Bu Herlina. Baik Kak Agnes. Dadah adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Herlina di GKI. Hai kids. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Semua sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami telah menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, tolong kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik mendengar ya percakapan ibu
dengan Kak Agnes. Puji Tuhan ya adik-adik, Kak Agnes akhirnya bisa mendapatkan kembali tasnya yang hilang. Setelah sebelumnya, mungkin Kak Agnes sudah berusaha mencarinya kemana-mana, ke sana, kemari, tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Tetapi Tuhan menolong Kak Agnes dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang tidak terpikirkan. Akhirnya Kak Agnes bisa mendapatkan kembali tasnya yang hilang tersebut. Wah, pantas saja ya adik-adik, Kak Agnes tadi sangat bersukacita. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami hal yang sama dengan Kak Agnes? Menghadapi masalah, kesulitan yang tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Misalnya nih adik-adik, kalian bermain bola di taman. Kemudian bolanya hilang, sudah dicari kemana-mana sekitar taman tetapi tidak menemukannya. Tahu-tahu keesokan harinya bola itu sudah ada di depan rumah kalian. Mungkin seseorang sudah menaruhnya di sana, menemukannya dan mengembalikannya. Nah adik-adik, atau misalnya pada waktu di malam hari kalian ingin mengerjakan PR, tiba-tiba lampu mati dan di rumah tidak ada lilin. Senter ada, cuman baterainya sudah habis. HP sudah lowbat sehingga tidak bisa dipakai untuk menerangi adik-adik mengerjakan PR. Wah, bagaimana ini? Tetapi tiba-tiba ada teman yang mengantarkan lilin ke rumah. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita menghadapi masalah atau kesulitan yang sudah kita berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi tidak selesai, atau kita tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang tidak terpikirkan, dan hal itu membuat kita sangat bersukacita. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, pembangunan bait Allah yang di Yerusalem yang terhenti. Pada waktu itu sekumpulan orang bukan Israel yang menetap di Yerusalem mengganggu pekerjaan pembangunan. Mereka melemahkan orang-orang Yehuda yang sedang membangun bait Allah dan membuat mereka takut untuk membangun. Bahkan mereka menyogok penasihat kerajaan untuk melawan orang Yehuda dan menggagalkan rencana pembangunan bait Allah. Hal ini membuat umat Allah sangat sedih adik-adik, karena mereka menjadi tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah Yehova di bait Allah. Karena beberapa bagian dari bait Allah itu masih ada yang rusak dan belum selesai dibangun. Dan pembangunan pun terhenti dalam jangka waktu yang lama. Hal ini membuat orang Israel sangat berduka. Eits, rupanya cerita belum selesai adik-adik. Beberapa tahun kemudian, Raja Darius naik tahta. Pada waktu itu, pembangunan bait Allah yang telah terhenti bertahun-tahun dilanjutkan kembali, yang dipimpin oleh ketua pembangunan yaitu Zerubabel dan Yesua. Hal ini dilakukan atas persetujuan dari Nabi Hagai dan Nabi Zakaria yang mendapatkan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Ketika pembangunan berjalan kembali, datanglah Tatnai, bupati di Yerusalem. Ia dan rekan-rekannya menegur Zerubabel dan Yesua, katanya, "Siapa yang memberi perintah untuk kalian membangun bait Allah ini?" Mereka menjawab, "Dulu Raja Kores mengizinkan kami pulang ke Yerusalem. Bahkan beliau sendiri yang membekali kami dengan banyak harta untuk membangun kembali bait Allah ini."
Masa sih? Pikir Tatnai. Lalu Tatnai melaporkan hal ini kepada Raja Darius, raja yang memimpin saat itu. Raja Darius yang menerima laporan tersebut memberikan perintah untuk menyelidiki apakah benar Raja Kores berbuat demikian. Maka pergilah utusan raja ke Ahmeta di Babel, tempat di mana dokumen-dokumen raja disimpan. Kalau sekarang itu seperti perpustakaan kerajaan ya adik-adik. Setelah dilakukan penyelidikan, wah, ternyata benar. Ditemukanlah sebuah piagam dari masa pemerintahan Raja Kores. Piagam tentang perintah pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Perintah pembangunan itu detail sekali adik-adik. Sampai ukuran tembok dan perlengkapan perabot bait Allah tertulis dengan jelas. Bahkan di piagam itu pun tertulis bahwa biaya pembangunan dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Membaca piagam itu, Tuhan menggerakkan hati Raja Darius. Kemudian raja memberi perintah dengan tegas untuk melanjutkan kembali pembangunan itu. Kata raja, Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, luar biasa bukan Allah menolong umatnya? Setelah bertahun-tahun pembangunan bait Allah terhenti, kini dapat dilanjutkan kembali. Orang Israel tidak menyangka sudah bertahun-tahun pembangunan itu terbengkalai. Tetapi Tuhan menolong mereka lewat belas kasihan Raja Darius yang memerintahkan agar pembangunan bait Allah dilanjutkan. Betapa bersukacitanya umat Allah waktu itu. Lihatlah, mereka merayakan ucapan syukur mereka kepada Allah dengan mempersembahkan banyak hewan kurban. Ratusan lembu, domba, dan anak domba dipersembahkan mereka. Mereka juga merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan telah membuat mereka bersukacita kembali. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Ezra pasal yang ke-6 ayat 22b. Ezra pasal yang ke-6 ayat 22b mengatakan, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Nah, ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita ya adik-adik. Kita ulangi sekali lagi. Ezra 6 ayat 22b. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Sekali lagi adik-adik. Ezra 6 ayat 22b. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Selama 70 tahun lebih orang Israel dibuang ke negeri asing dan menetap di sana. Tetapi akhirnya Tuhan menolong mereka untuk bisa kembali ke rumah mereka. Tuhan juga menolong mereka memperbaiki, membangun kembali bait Allah di Yerusalem, sehingga orang Israel bisa beribadah dengan leluasa. Sungguh adik-adik, Tuhan membuat orang Israel bersukacita. Jadi ingat ya adik-adik, jika kita menghadapi kesulitan atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan, jangan putus asa, jangan bersedih, tetapi teruslah berdoa, teruslah berharap, dan percayalah bahwa sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong kita, membuat kita bersukacita kembali, bergembira.
Nah, adik-adik, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Saat kita sekarang akan menutup ibadah kita di dalam doa. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, arahkan hati pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik pada kami, mengasihi kami dan senantiasa menolong kami memberikan yang terbaik. Ajar kami Tuhan, agar ketika kami menghadapi kesulitan, kami tetap terus berdoa kepada Tuhan, berharap dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami pada waktu yang tepat dan yang terbaik. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi adik-adik minggu depan di GKI. Hai Kids, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.